Halo Cancer, aku harap hari ini kamu lagi baik-baik aja. Semoga apapun itu yang sedang kamu usahakan diberikan kemudahan, kelancaran, dan doa-doa kamu lekas terkabul ya, amin. Oke, buat Cancer, hari ini aku akan reading untuk bulan Mei tahun 2025. Kita bahas tentang keadaan kamu di bulan ini ya. Untuk teman-teman Cancer di bulan ini, untuk teman-teman Cancer di bulan Mei tahun 2025. Oke. Untuk zodiak Cancer, elemen air, mungkin bulan Mei ini kamu akan lebih banyak interaksi dengan teman-teman Pisces, Scorpio, Cancer juga, mungkin juga dari Gemini, Aquarius, dan Libra. Di bulan Mei ini kalau yang aku lihat tuh vibes-nya tuh damai banget ya. Ini kayak kamu tuh sebenarnya punya potensi besar buat ngerasain kebahagiaan penuh, entah itu di keluarga, hubungan, atau lingkungan yang kamu sayang ya. Bisa jadi kamu tuh lagi ngerasa deket sama orang-orang tertentu, atau kamu lagi ngebayangin akhir yang bahagia yang kamu pengen banget mewujudkan ya. But di sini ini sih jelas ada luka ya. Bisa karena patah hati, dikhianati, atau ngerasa nggak dihargai sama orang yang kamu sayang. Sakitnya masih kerasa ya. Sampai sekarang masih kerasa kan? Dan bisa jadi luka ini tuh bikin kamu ragu buat percaya lagi sama perasaan bahagia yang digambarin dari kartu pertama tadi sih. Mungkin kamu sempat dikecewakan ya sama beberapa orang. Masih deket banget sih, mungkin keluarga atau sahabat, atau mungkin entah itu di lingkungan kamu ya. So, kalau yang kulihat di bulan ini tuh kamu dalam fase stuck ya, atau apatis. Kayak ada hal-hal bagus di sekitar kamu, tapi kamu malah ngerasa kosong atau gak tertarik gitu. Mungkin karena kamu tuh masih kebawa luka tadi sih ya, masih kebawa luka tadi. Jadi kamu nutup diri dari peluang yang baru yang sebenarnya bisa bikin kamu bahagia lagi ya. Jadi bulan Mei ini tuh kayak kamu punya harapan buat bahagia, dan itu valid banget. Tapi kamu juga lagi dalam proses menyembuhkan luka lama yang belum kelar. Makanya sekarang kamu tuh ngerasa datar atau gak antusias sama apa-apa. Gak apa-apa ya, ini gak apa-apa banget kok. Healing itu proses. Tapi coba pelan-pelan deh, buka hati lagi ya. Buka hati kamu buat hal-hal baru, karena yang kamu pengenin itu sebenarnya udah nunggu gitu. Tinggal kamu siapin hati buat nerima lagi. Aku nggak tahu sih ini tentang apa, mungkin tentang harapan kamu, cita-cita kamu, atau hal lainnya ya. Jadi Cancer, sekarang ini tuh bukan waktunya buat terus-terusan nyimpen perasaan kamu sendiri. Kamu emang tipe yang sensitif dan sayang banget sama orang lain, tapi jangan sampai kamu tuh lupa sayangin diri kamu sendiri. Gak semua orang bisa ngerti dalamnya perasaan kamu, tapi bukan berarti perasaan itu gak valid ya. Luka boleh masih kerasa, tapi jangan biarin itu nutup pintu buat bahagia yang baru. Kadang hal baik datang pas kamu udah gak nyangka lagi gitu. Jadi coba deh pelan-pelan buka hati lagi. Bukan buat orang lain dulu ya, tapi ini tuh buat kamu ya. Maafin, sembuhin, terus siapin ruang buat hal-hal yang bener-bener kamu butuhin. Ingat ya, kamu tuh gak sendiri. Kamu layak bahagia Cancer. Dan itu bukan impian kosong. Itu sesuatu yang bisa kamu capai, satu langkah kecil demi langkah kecil ya. Oke, jadi semangat terus buat Cancer ya. Kita lihat untuk kondisi pekerjaan Cancer di bulan Mei. Cancer di bulan Mei.
Well, oke, untuk pekerjaan kayaknya kamu akan lebih ada interaksi dengan teman-teman Taurus, Capricorn, Virgo, Aries, Sagittarius, Leo, Gemini, Aquarius, Libra untuk situasi pekerjaan. Entah itu mungkin terlibat proyek atau memang ini adalah momen atau posisi penjual dan pembeli, sesuaikan aja ya. Mungkin kamu dengan klien kamu, atau mungkin kamu dengan seseorang yang emang kamu pentingin banget di situasi kerja, mungkin lebih senior. Oke, untuk situasi pekerjaan buat zodiak Cancer, bulan ini tuh kayak nunjukin ya, kartu ini tuh nunjukin kalau kamu tuh lagi dituntut buat kuat, tegas, dan stabil dalam urusan kerja. Entah kamu lagi pegang tanggung jawab yang besar, atau mungkin kamu kerja di lingkungan yang penuh aturan dan struktur. Ya, bisa juga kamu lagi ngerasa harus tahan banting terus, nunjukin sisi profesional dan gak boleh kelihatan goyah. Ya, ada beban buat selalu jadi yang bisa diandelin. Ya, jadi kayak emang kamu ada tujuan sih kayaknya di bulan-bulan ini, sehingga membuat kamu harus lebih kerja keras ya. Oke. Saat ini bisa jadi kamu tuh lagi banyak bantu orang lain, mungkin soal pekerjaan, atau mungkin kamu menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka, atau kamu bantuin usaha mereka atau kerjaan mereka bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Tapi kamu ngerasa nggak dapat hal yang sebanding ya? Aku ngerasa emang kamu nggak dapat hal yang sebanding gitu loh. Bisa secara uang, apresiasi, atau bahkan waktu buat diri sendiri. Atau mungkin kamu tuh malah jadi pihak yang terlalu bergantung ke sistem atau atasan dan ngerasa ada ketimpangan power. Oke. Ada Nine of Swords juga loh di sini. Oke, hal ini kalau yang kulihat tuh ini nunjukin tekanan batin sih. Ya, tekanan batin ya udah mulai makan pikiran. Why Cancer? Kamu mungkin gak cerita ke siapa-siapa, tapi overthinking, kecemasan, atau bahkan ngerasa bersalah itu numpuk sendiri. Kayak kamu ngerasa udah lakuin semua, tapi kok rasanya masih kurang atau belum puas gitu loh. Jadi buat teman-teman Cancer, untuk reading pekerjaan, situasi kerja ini tuh kamu punya potensi untuk jadi pemimpin atau orang yang kuat di tempat kerja. Tapi jangan sampai kamu kehilangan keseimbangan antara memberi dan menjaga diri sendiri. Jangan juga terlalu keras sama diri kamu sendiri ya. Mungkin kamu tuh butuh jeda atau sekedar ngobrol sama orang yang bisa dengerin tanpa menjudge ya. Beban mental itu real, dan kamu gak harus ngangkat semuanya sendirian ya. Kamu butuh sharing di bulan ini tentang apa yang menjadi beban pikiran kamu, terutama di situasi pekerjaan. Oke, kita bahas untuk keuangan ya. Keuangan zodiak Cancer di bulan Mei tahun 2025. Keuangan Cancer di bulan Mei tahun 2025. Oke, untuk kondisi keuangan ini kayaknya ada kaitannya dengan teman-teman Taurus, Capricorn, Virgo, Gemini, Aquarius, Libra. Entah itu mereka teman-teman kamu atau orang-orang yang ada kaitannya dengan interaksi keuangan. Sesuaikan aja ya. Untuk keuangan di sini kalau yang aku lihat emang kamu tuh lagi fokus kerja keras, fokus nabung, atau nyusun rencana finansial pelan-pelan ya. Kamu tuh kayak lagi di fase bangun pondasi ya. Bisa jadi kamu lagi tekun banget belajar skill baru, cari tambahan penghasilan, atau mulai mikirin masa depan finansial kamu dengan lebih serius. Iya enggak? Intinya kamu tuh lagi usaha banget, dan itu patut kamu ini ya, patut diacungi jempol ya. Pasti orang-orang sekitar kamu tuh salut banget loh sama kamu Cancer. And then mungkin bulan ini tuh kayak ada sesuatu yang bikin kamu gak bisa langsung gerak cepat. Mungkin ada dana yang tertahan, peluang yang belum bisa dijalanin, atau kamu sendiri tuh lagi ngerasa perlu waktu buat mikir ulang arah finansial kamu.
ini bukan hal buruk sih, justru kadang waktu jeda itu perlu biar kamu tuh bisa lihat semuanya dari sudut pandang baru, ya. Oke, di sini kita juga punya Page of Swords. Kartu ini tuh ngajak kamu buat lebih aktif cari informasi, Cancer. Gali pengetahuan dan jangan takut buat nanya atau riset lebih dalam soal keuangan. Ini juga bisa jadi sinyal kamu lagi penasaran tentang banyak hal, tapi belum semua kamu pahami betul ya. Jadi hati-hati juga, jangan asal ambil keputusan finansial ya, karena ketika kita penasaran, jadi pastikan kamu ngerti dulu dasar-dasarnya ya. Oke, jadi ketika kamu lagi penasaran banget entah itu tentang apa, jangan ambil keputusan. Oke. Keuangan Cancer di bulan ini tuh memang sebenarnya punya potensi buat lebih berkembang karena kamu emang lagi kerja keras ya. Tapi sekarang mungkin kamu tuh lagi butuh waktu buat berhenti sejenak, lihat ulang strateginya, dan jangan takut deh buat cari informasi atau tanya ke orang yang lebih ngerti tentang apa yang kamu pengen cari tahu ya. So jangan buru-buru tapi juga jangan pasif ya. Kamu lagi ada di tengah proses penting loh ini. Jadi kamu harus lebih memupuk semangat kamu ya. Well, kita bahas buat kamu yang single. Untuk percintaan Cancer yang single, di bulan Mei tahun 2025, kayaknya akhir-akhir ini Cancer yang single ini ada interaksi, ada komunikasi, ada dekat dengan teman-teman Taurus, Capricorn, Virgo, mungkin juga ada Gemini, Aquarius, Libra ya. Cancer yang single, aku ngeliat di sini tuh kamu orang yang penyayang banget ya. Jadi kayak kamu tuh seneng banget ngasih perhatian, suka memberi cinta, bahkan kadang terlalu banyak ngasih sampai lupa ngecek. Aku dapet baliknya nggak ya? Aku dapet feedback nggak ya? Dalam hubungan ya. Bahkan yang udah lewat, coba kamu pikirkan lagi ya. Apa sih yang kamu dapat dari saking perhatiannya kamu sama yang sebelum-sebelumnya? Dapat nggak? Kamu tuh cenderung menaruh energi lebih besar dibanding yang kamu terima. Aku ngeliatnya kayak gitu. Nah, mungkin kamu tuh pernah atau sedang terikat secara emosional sama seseorang, atau pola cinta yang gak sehat. Bisa jadi kamu susah move on dari seseorang yang gak baik buat kamu, atau kamu sering kejebak dinamika cinta yang bikin kamu tuh kehilangan kontrol. Kadang tahu itu gak sehat tapi susah buat lepas ya. Oke, aku mungkin gak bisa detail jelasinnya. Teman-teman pikirkan sendiri mengenai apa situasi ini. Atau mungkin pengen personal reading, boleh. Lebih ke mungkin ini ya, cinta yang gak terbalaskan atau cinta segitiga sih ini kadang ya. Tapi sesuaikan lagi deh. Oke. Sesuatu yang kamu anggap stabil atau kamu harapkan bisa tiba-tiba runtuh atau berakhir dengan cara yang gak kamu duga. Mungkin ada perasaan patah, kecewa, atau realisasi pahit ya. Tapi percayalah, ini tuh proses bersihin fondasi yang gak kuat ya. Biar kamu tuh bisa bangun ulang dengan lebih sehat ya, tentang fondasi kamu di percintaan. Jadi buat kamu Cancer yang single, kamu tuh lagi didorong buat putus dari pola lama yang gak sehat. Entah itu ke orang tertentu ya, ekspektasi yang gak realistis, atau kebiasaan terlalu memberi tanpa batas. Rasanya mungkin gak enak sekarang ya, tapi ini langkah penting biar kamu tuh bisa nemuin cinta yang bener-bener setara dan bikin kamu tumbuh ya. Kalau boleh jujur, kamu lagi belajar sayangin diri sendiri dulu sebelum buka hati lagi ya. Oke, dan itu langkah yang kuat banget. Jadi buat teman-teman Cancer yang single, coba lebih sayang sama diri kamu mulai bulan ini, daripada kamu ngasih perhatian kamu ke seseorang tapi kamu tuh nggak dapet
feedback gitu loh. Oke? Sekarang kita bahas lagi buat teman-teman Cancer yang berpacaran. Cancer yang berpacaran di bulan Mei tahun 2025. Untuk Cancer, kayaknya ini buat Cancer yang punya pacar, yang punya kekasih dari teman-teman Taurus, Capricorn, Virgo. Mungkin juga ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan Gemini, Aquarius, Libra. Kuat banget ada di Gemini. Capricorn juga bisa sih. Oke, kalau dilihat dari kartu ini ya, ini tuh lagi nunjukin kalau hubungan kamu sekarang lagi ada di fase kerja sama. Hubungan kalian tuh nggak cuma soal perasaan, tapi juga mulai nyentuh hal-hal yang lebih serius. Kayak, kita mau kemana sih sebenarnya? Kartu ini positif banget sih. Selama kalian sama-sama usaha dan komunikasikan kebutuhan masing-masing, hubungan ini bisa makin kuat. Aku ngeliatnya gitu ya. So, ada Six of Cups. Ini kartu manis banget. Ada nostalgia, ada rasa nyaman, dan mungkin kamu ngerasa kayak udah kenal dia dari dulu banget. Bisa juga kamu atau pasangan lagi inget-inget masa lalu ya, entah itu kenangan manis bareng atau masa lalu pribadi yang kebawa ke hubungan sekarang. Intinya hubungan ini punya unsur emosional yang dalam, dan itu bikin kalian saling terikat banget. Oke. Buat kamu yang udah pacaran ya, ini tuh bisa jadi tanda kalau hubungan kalian tuh nggak main-main sih. Ada The Lovers. Kalian mungkin lagi atau akan dihadapkan sama keputusan yang besar, entah itu soal komitmen, masa depan, atau nilai-nilai yang kalian pegang ya. Jadi buat teman-teman Cancer yang berpacaran ini tuh, hubungan kamu punya fondasi yang kuat ya. Ada kerjasama, ada koneksi emosional, dan ada ikatan yang dalam. Tapi kamu juga lagi atau akan masuk ke fase dimana kamu dan pasangan harus jujur. Kita sevisi nggak? Kita tuh mau jalan bareng ke arah yang sama nggak? Gitu. Kalau kamu ngerasa hubungannya udah makin serius, ini tuh saatnya ngobrol terbuka dari hati ke hati. Jangan takut ya, justru itu bikin kalian makin solid ya. Jadi coba deh bahas hal-hal yang serius kalau emang sama-sama udah yakin ya. Kita bahas buat kamu yang udah nikah, Cancer yang udah nikah di bulan Mei tahun 2025. Cancer yang udah nikah. Oke, Cancer, kayaknya ini akan lebih resonate buat Cancer yang punya pasangan Aries, Sagittarius, Leo, Cancer, Pisces, Scorpio juga. Atau mungkin ini zodiak yang lain ya, disesuaiin aja. Karena energi juga bisa kebolak dan kebalik. Oke, untuk Cancer yang sudah nikah. Sorry ya, kadang aku pause kalau ada suara motor lewat atau gimana. Aku takutnya emang masuk ya. Ini tadi aja udah masuk sih kayaknya. Aku reading di luar ruangan ini guys. Oke. Untuk yang udah nikah ini nunjukin kalau di dalam pernikahan kamu masih ada sisi manis, polos, dan rasa sayang yang tulus ya. Mungkin kamu atau pasangan kamu tuh masih suka kasih perhatian kecil, atau mulai muncul rasa ingin memperbaiki dan memperdalam hubungan ya. Tapi kadang nunjukin perasaan yang belum matang sepenuhnya sih kartu ini ya. Jadi ini bisa aja salah satu dari kalian tuh lagi belajar memahami emosi sendiri atau sedang butuh lebih banyak kedewasaan emosional dalam hubungan ya. And then kartu ini tuh dalam banget sih. Artinya mungkin ada perasaan kosong atau kecewa yang kamu ungkapin. Bisa jadi kamu atau pasangan tuh ngerasa ada sesuatu yang hilang dalam hubungan. Bukan berarti nggak cinta ya, tapi lebih ke ada bagian dari diri kamu yang merasa perlu mencari makna atau koneksi yang lebih dalam. Kadang ini juga
jadi fase mundur sejenak secara emosional biar bisa ngerti apa yang sebenarnya dibutuhin di dalam pernikahan gitu. Oke. So, ada Ace of Cups juga. Kartu ini tuh datang sebagai penyeimbang. Kartu ini tuh bisa juga menandakan ada awal baru dalam cinta atau perasaan yang segar ya. Kesempatan untuk memulai ulang secara emosional. Jadi walau ada jarak atau perasaan yang gak sepenuhnya terucap, semesta tuh kasih kamu atau pasangan kamu kesempatan buat membuka hati lagi. Ini bisa jadi momen healing, berdamai, atau bikin hubungan jadi lebih jujur dan tulus lagi ya. Oke. Aku lihat sih emang pernikahan kamu punya potensi besar buat diperbarui secara emosional. Ada sisi manis, ada tantangan, tapi juga ada harapan baru. Kuncinya bisa jujur sama diri sendiri dan pasangan ya. Jangan takut buat bilang aku butuh kamu ngerti aku lebih dalam lagi. Karena dari situ cinta yang lebih kuat tuh bisa mulai tumbuh lagi. Jadi kalau emang kamu lagi pengen pasangan kamu mungkin mulai memperbaiki, coba deh di sini ya. Aku butuh kamu ngerti aku lebih dalam lagi gitu ya. Jadi kamu tuh butuh pasangan kamu untuk mengerti, ngertiin kamu lebih dalam lagi gitu loh. Mungkin ada hal-hal yang sebelumnya jadi konflik ya. Oke. So, pesan umum buat teman-teman Cancer, gak peduli kamu lagi single, pacaran, menikah, sibuk kerja, atau lagi healing ya. Cancer, kamu tuh punya hati yang dalam dan itu kekuatan kamu. Tapi ingat, gak semua orang bisa atau mau nyelam sejauh itu ya. Jangan biarkan kecewa atau luka lama tuh bikin kamu menutup diri dari cinta, dari kehangatan, atau dari harapan baru. Kamu gak harus selalu kuat. Gak apa-apa kok kalau sesekali kamu butuh ruang buat nangis, buat diem, buat ngeriset ya. Yang penting kamu tuh tiap ingat siapa kamu sebenarnya ya. Seseorang yang penuh kasih, penuh intuisi, dan punya daya rawat yang luar biasa ya. Tahun ini atau masa ini mungkin ngajarin kamu buat lebih milih siapa yang layak kamu jaga, milih pekerjaan yang gak cuma bikin aman, tapi juga bikin tenang, dan milih kehidupan yang kamu bentuk dengan sadar gitu ya, bukan karena kebiasaan ya. Jadi buat Cancer jangan takut buat mulai dari awal. So, jangan ragu sayangin diri kamu sendiri dan percaya ya, semesta itu selalu nyimak bahkan pas kamu gak ngomong apa-apa. Oke Cancer, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga readingan ini bisa bermanfaat ya. So, buat kalian yang mungkin pengen personal reading, bisa menghubungi aku lewat kontak WhatsApp yang ada di video ini. Makasih Cancer, bye-bye.